Masih hidup sehat pemirsa, dan kita masih membahas seputar pertolongan pertama pada kondisi gawat darurat. Dan tadi Dr. Wisnu telah menjelaskan tentang luka bakar ya dok ya. Pertama dibersihkan, lalu dilakukan pendinginan. Nah selanjutnya setelah itu apa dokter? Ya jadi kalau kita sudah lakukan pendinginan tadi artinya lukanya sebenarnya sudah bersih. Ya, jadi kemudian kita tutup aja. Tutup pakai kain kering atau pakai plastik wrap atau daun pisang dibersihkan, daun talas yang penting tutup. Kemudian bawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit. Kalau lukanya lebih dari ukuran koin. Lebih dari ukuran koin, Ya, baik. Dan selanjutnya juga ada fakta mitos Dr. Haikal. Betul, dok. Korban akibat perang atau bencana yang tidak sadarkan diri dalam kondisi darurat ini terlebih dahulu dicek denyut nadi dan melakukan CPR. Nah, jika diperlukan. Nah, ini fakta atau mitos, dok? Mitos. Mitos. Jadi maksudnya mitos gini, kita melakukan tindakan medis itu tidak boleh dalam kondisi di area bencananya. Jadi tetap kita angkat, makanya itu tadi kita lakukan triase, kita angkat, kemudian kita pindahkan ke daerah aman, baru di situ kita periksa, dan kalau memang kemudian pasiennya tidak sadar, maka kita cek ya, kalau memang kemudian ada tanda-tanda cardiac arrest atau henti jantung, henti nafas, baru kita lakukan CPR. Ya. Nah ini masyarakat harus tahu dok, untuk memberikan pertolongan pertama nih ya, CPR dok. Nah, seperti apa dok? Mungkin bisa dicontohkan? Ya, jadi CPR kita ada urut-urutannya. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah kita melakukan respon pasiennya atau korbannya ini sadar apa tidak. Jadi kita caranya kita tepuk, ya. Kemudian kita panggil dengan suara keras, Pak, Pak. Ya. Nah, kalau dia tidak ada respon, berarti kita kemudian yang kedua minta tolong. Baik. Jadi minta tolong ke orang sekitar, tolong ada yang tidak sadar, ya. Bantu saya. Ya, jadi kita minta untuk membantu nanti dan tolong panggilkan ambulans. Nah, jadi ambulans harus kita panggil karena nanti yang menolong lanjutannya harus ada. Ya, nah jadi mereka harus menghubungi 119 itu nomor ambulan yang nasional. Kalau di Jakarta 112. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan. Cukup pada orang awam cukup melihat nafasnya ada apa tidak. Ya, jadi dalam 5 detik kita periksa 1, 2, lihat ada nafas apa tidak selama 5 detik atau paling lama 10 detik. Kalau tidak ada nafas atau nafasnya tidak normal, maka kita lakukan CPR. Nah, pada saat CPR, ya, yang kita tekan nanti adalah tulang dada, kita tekan di tengahnya. Ya, tengahnya, kemudian, nah nanti ada alat bantu yang bisa kita gunakan dengan handphone kita, ya, itu untuk menentukan bahwa seperti ini, ya. Jadi pakai metronom, saya sudah setting ini 110 kali, kita nyalakan. Oke. Tinggal kita ikutin aja. Tuh, 2, 3, ini 4. Daya dorongnya dari dari badan. Jadi Dari jangan badan, ya, ditekan gitu ya. Jadi kita Bukan jatuhkan tapi aja, tegak lurus ya. badan ya. Terus, nah sampai 2 menit. 2 menit. Ya. 2 menit. Nah, 2 menit. Kemudian kita cek ulang nadinya ada apa tidak. Kalau belum ada, maka kemudian kita berganti. Nah dokter, sebelum dilanjutkan nih dok, biasanya juga orang awam suka memberikan minum teh manis, biasanya tidak sadar, atau diberikan wangian seperti minyak-minyakan, itu bagaimana dok? Jadi justru kalau pasiennya tadi tidak respon, berarti tidak sadar, maka jangan sekali-sekali memberikan makanan atau minuman. Karena takutnya nanti kesedak dia. Ya. Kalau kayu putih dok, aroma kayu putih? Boleh aja gitu. Kan dia dari luar ya, gitu. Tapi tetap proses itu berjalan. Karena kita hanya punya waktu ya 6-8 menit untuk melakukan CPR. Kalau kita melakukan penelitiannya, kalau kita udah 10 menit tuh berarti chance of survival-nya kembalinya sudah di bawah 10%. Nah, jadi kalau 1 menit itu masih 90%. 5 menit sekitar 40-50%. Tapi kalau udah 10 menit udah kurang dari 1%. Nah, dok, ini dalam kondisi gawat darurat dok ya. Sebetulnya peralatan apa saja nih, P3K apa saja yang mesti dimiliki, disiapkan oleh masyarakat dok? Nah, di rumah. Ya, jadi ini juga kita masih belum begitu ini ya. Jadi tentu saja alat-alat yang tadi ya sebenarnya airway, breathing, sirkulasi ya. Jadi artinya nafas, jalan nafas, untuk bernafas, kemudian perdarahan tadi ya. Baik, nah dokter, kita akan lanjutkan lagi ya dok ya. Sesaat lagi bisa jangan kemana-mana, seru sekali, tetap hidup sehat.